teman-teman yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan 3 tujuan. Tujuan pertama, Bapak Ibu sekalian, la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Walladzina, dan orang-orang sebelum kalian. Ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tujuan kedua, tujuan pertama tadi apa? Agar kita bertakwa. Tujuan kedua Al-Hujurat. Kalau tadi Al-Baqarah, maka pindah ke Al-Hujurat. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada suku Bugis, Makassar, suku Sunda, Jawa, Betawi. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Itu tujuan kedua, Pak. Apa tujuan pertama? Agar kalian bertakwa. Apa tujuan kedua? Saling mengenal. Siapa nama tak kita? Anugerah, Masya Allah. Bukan ke artis, nah. Bukan ke artis. Ya. Saya tidak suka dipanggil artis. Memang saya sering diundang sama artis, ya, tapi saya bukan artis, Bapak Ibu sekalian. Saya guru ngaji. Ada muridku, ada santriku, ada ustadz-ustadzku, iya. Ada pesantrenku di Jakarta, ada di Makassar juga ada. Ya, saya guru ngaji. Saya lebih suka dipanggil guru ngaji daripada artis. Nanti kita foto berdua. Siapa tahu mau ke foto sama artis toh? Astagfirullah. Ya, tapi kalau antum upload di Instagram foto tak berdua, toh? Yakin naik followermu. Insyaallah. Ya. Apa tujuan ketiga? Ya. Yang diabadikan Allah dalam surah An-Naml. Perkataan Sulaiman ketika semua kita menerima nikmat. Saya ada nikmat saya, Pak. Anugerah ada nikmatnya. Orang tua saya nikmat saya. Anak saya adalah nikmat saya. Anugerah punya orang tua itu nikmat yang Allah titip. Anugerah punya rezeki, saya punya rezeki. Nikmatnya anugerah beda, nikmat saya beda. Dan gak akan tertukar nikmat itu. Iya. Maka semua kita punya nikmat. Tujuan manusia diciptakan di dunia yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kata Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani. Tujuan la'allakum tattaqun, lita'arafu, liyabluwani. Tujuan kita hidup, Ibu. Nih, lebih banyak ibu-ibunya saya lihat di belakang ini, Masya Allah. Ya. Tujuan kita hidup yang ketiga, liyabluwani aashkuru am akfur. Kata Sulaiman, ini semua nikmat dari Allah untuk menguji saya, apa saya bersyukur atau saya kufur. Jadi hidup itu 3 aja tujuannya, Pak. Iya. Yang masih 30 tahun, 40 tahun, yang sudah 50 tahun, yang sudah 60 tahun, itu tujuan hidup. 3, bertakwa sama Allah, saling mengenal dengan manusia. Apa tujuan dari saling mengenal? Supaya kita mengerti bahwa tidak semua kita bisa. Harus kita membutuhkan orang lain. Orang lain membutuhkan kita. Pak, kalau semua orang di muka bumi ini kaya, siapa yang mau kerja bangunan? Siapa yang mau jadi driver online? Iya. Kalau semuanya orang punya uang, siapa yang mau, mohon maaf, iya, menjadi orang-orang yang mengatur lalu lintas jalanan? Itu ada tadi tukang-tukang parkir kodong di depan. Iya. Saya bilang kalau semua orang sudah kaya, tidak ada orang yang mau atur begituan. Iya. Tapi Allah atur, masing-masing ada rezekinya. Tidak jadikan jaminan yang kaya lebih mulia daripada yang miskin. Tidak ada. Banyak sahabat miskin, tapi tidak pernah yang kemudian kaya seperti Abu Bakar, kaya seperti Abdurrahman bin Auf, mau mengejek,
mau merendahkan yang miskin, karena mereka tahu ukuran kemuliaan di sisi Allah bukan ukuran siapa kaya siapa miskin, siapa terkenal siapa tidak. Nggak ada. Apa jadi jaminan orang 50 juta followernya masuk surga? Nggak ada. Saya 70 berapa ribu di follower saya. Saya ceramah depan Atta Halilintar, berapa followernya? 20 juta. Aurel, berapa followernya istrinya itu? 23 juta. Saya 70 ribu, saya ceramahin mereka. Apakah kemudian follower menjadi jaminan orang masuk surga? Tidak. Tapi ketika ada artis undang kita, kita dengan berbahagia menyambut. Kenapa? Karena biasanya orang kalau sudah banyak followernya tidak mau mendengar ceramah. Saya sudah 3 kali diundang sama Atta Halilintar. Istrinya anaknya Krisdayanti, Pak. Kalau kita tidak kenal Aurel, ya siapa tahu tidak kita dapat Mijamanta, mungkin kita dapat Krisdayanti. Ah, Krisdayanti punya anak namanya Aurel. Ah, itulah istrinya Atta Halilintar. Berapa kali saya diundang di Jakarta? Apakah follower itu jaminan? Tidak. Terkenal tidak. Ya. Bahkan banyak di antara para ulama menghindari keterkenalan, teman-teman. Kita punya medsos, kita punya Instagram. Untuk apa? Lita'arofu, saling mengenal. Supaya kalian tahu, oh ada di ternyata video yang baik-baik. Daripada kalian buka TikTok, lihat yang joget-joget, mending buka TikTok, buka nama saya, Ustadz Muhammad. 144 ribu yang lihat kita punya TikTok. Dulu, saya tidak mau sekali Pak bikin TikTok. Tidak mau sekali saya. Tidak suka saya. Apa ini TikTok? Tapi tahun 2022 kemarin, setelah Piala Dunia di Qatar, ya, saya waktu itu baru pulang haji. Terus main final Perancis lawan Argentina. Di Jakarta saya diajak nonton bareng sama artis-artis. Saya datang ke tempat itu. Semua bilang, Ustadz TikToknya apa? TikToknya apa? Saya nggak punya TikTok. Ustadz, kata mereka, bikinlah TikTok Ustadz. Saya bilang, untuk apa TikTok? Dia bilang, Ustadz, sekarang anak-anak usia di bawah 20 tahun mainnya TikTok, nggak main Instagram. Anak-anak 20 sampai 30 mainnya Instagram, nggak main Facebook. Tapi ibu-ibu 40 ke atas Facebook Jina punya. Tanya mi mama tak? Betul tidak? Jangan lalu kau tanya mamamu, bilang, "Ma ada TikTok tak?" Nggak ada itu. Beda generasi. Kalau kita petakan generasi orang-orang tua itu Facebook. Generasinya yang tengah-tengah seperti saya Instagram. Tapi Gen Z kayak kamu Anugrah, ada TikTok atau tidak? Oh tidak ada, Masya Allah. Ini generasi Gen Z soleh. Ya. Jangan mau kau bikin TikTok, nak bahaya di TikTok itu. Ya. Kita bikin TikTok untuk mengimbangi konten-konten jelek di sana. Makanya alhamdulillah yang sudah bikin TikTok saya, Ustadz Abdul Somad sudah ada juga. Ustadz Adi Hidayat belum ada TikToknya. Yang betul-betul dikelola resmi itu beberapa Ustadz yang lainnya. Ustadz Syam, Deng Syawal, ada semua itu TikToknya. Menggayat anak-anak SMA, SMP, anak-anak kuliah. Lita'arofu, karena kita butuh saling mengenal. Memang tujuan hidup. Bu, ada jikika di belakang bu. Saya kasih ke satu pulau, lengkap rumah bu, istana besar. Berapa lantai kita mau? Siratul Mustaqim ini berapa lantai nih? 5 lantai saya kasih ke ibu. Di pulau 5 lantai istananya. Berapa mobil kita mau? 5 Lamborghini, Ferrari, Porsche, apalagi? Ya, apa? McLaren. McLaren atau McLaren? McLaren, oke. Dodge G, saya kasih semua bu. Apa kita mau? Kulkas merek apa? Saya kasih semua. AC merek apa? Saya kasih semua. Saya isi kulkas tak tiap hari? Oke. Makanan apa kita suka? Semua ada. Tapi tinggal sendiri. Tidak ada tetangga tak. Mau Jeki? Tidak ada keluarga. Kita aja sendiri.
Ya sama suami tak, oke lah sama suami. Mau je kita tinggal di pulau berdua saja sama suami. Nggak mau je Ustaz, ada anakku, oke saya kasih anak tak. Satu keluarga kita dengan suami tak dan 2 anak tak di pulau dengan semua kemewahan. Mau atau tidak? Tidak ada tetangga, tidak ada keluarga lain, keluarga tak saja. Mau atau tidak Bu? Siapa yang bilang mau? Saya kirim betul ke pulau sekarang. Siapa yang bilang mau? Paling lama kamu hanya betah, mohon maaf, paling lama kamu hanya betah 10 hari. Setelah itu manusia juga punya titik jenuh. Selama-lamanya dia berinteraksi dengan HP, dia jenuh. Manusia itu perlu ketemu manusia Bu. Selama Anda manusia, Anda perlu ketemu orang. Anda harus punya bestie teman-teman. Ada di bestita akhwat. Mana bestita? Tunjuk bedeng, saya mau lihat bestita siapa. Ya. Itu bestita, iya. Kamu siapa temanmu? Mana bestimu di sini? Sahabatmu. Kalau perempuan bilang besti. Ah? Ada di bawah temanmu. Sahabatmu itu. Suka kau sama dia, sama-sama jalan, ngobrol, begitu. Siapa namanya? Afri. Nah, itulah manusia, teman-teman. Saya punya banyak teman, tapi teman baik saya Ustadz Harman Tajang. Saya kalau sama Ustadz Harman tidak ada ditutup-tutup. Dia cerita, saya cerita. Banyak temanku Ustadz, tapi tidak semua temanku dekat. Sahabat sekaligus teman. Ya kalau saya Ustadz Harman Tajang, boleh Anda tanya Ustadz Harman siapa temannya yang dekat dengan dia. Nah, mungkin dia sebut nama saya juga. Karena manusia itu lita'arofu, saling mengenal, saling mencintai. Bagaimana kemudian manusia bisa hidup Bapak Ibu sekalian kalau mereka tidak saling mengenal? Al-insan manadiyun bit-taba'. Bapak Ibu dengarkan, manusia itu diciptakan memang lita'arofu. Mereka harus punya teman, mereka harus bersosialisasi. Anda bayangkan kalau Anda punya kemewahan seperti yang tadi saya sampaikan, punya mobil 5, punya rumah mewah, tapi di pulau tidak ada tetangga, tidak ada teman, anak-anak tidak boleh sekolah. Bagaimana mau sekolah? Tidak ada orang. Tidak nikmat hidup Bapak Ibu sekalian. Makanya setelah bertakwa, lita'arofu. Ya. Tujuan hidup kedua saling mengenal. Punya teman itu nikmat. Punya sahabat itu nikmat. Sekarang siapa Nabi teman-teman yang tidak punya temannya? Isa ada Hawariyun, Musa ada Harun, ya. Rasulullah ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, ada Utsman. Semua butuh teman. Semua butuh orang-orang yang bisa menguatkan. Makanya Musa mengatakan, qala rabbi syrah li sadri. Ketika disuruh pergi ke Fir'aun, idhhab ila Fir'aun. Pergilah Musa, wahai Musa, pergilah ke Fir'aun, dakwahi dia. Innahu tagha. Dia sudah melampaui batas. Apa kata Musa? Qala rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lepaskan ikatan-ikatan di lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti ucapanku. Waj'al li waziran min ahli. Berikan kepadaku teman yang menguatkanku. Siapa? Harun akhi, Harun saudaraku. Ushdud bihi azri, supaya dia ya Allah selalu meringankan beban-bebanku. Wa asyrikhu fi amri, dan libatkan dia dalam setiap urusanku. Kita butuh teman, teman-teman, yang mengingatkan kita. Ada kajiannya Ustadz Farrozi di Shirathul Mustaqim. Kita orang Palangga, ayo datang deh. Kapan lagi? Iya, jarang-jarang Ustadz mengisi di Palangga. Iya. Itulah teman yang mengingatkan kita. Setelah kita mengenalnya, setelah kemudian Allah takdirkan kita mengenal, saling mengenal, Allah takdirkan kita saling mengingatkan. Makanya ayatnya banyak. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada ayat itu. Ada ayat yang
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Coba. Ada ayat saling tolong menolong lah. Diawali dengan saling mengenal. Mengenal, saling menasehati, saling tolong menolong. Orang-orang yang sudah saling mengenal karena iman, saling menasehati karena iman, lalu kemudian saling tolong menolong karena iman, puncaknya saling mencintai karena iman. Itulah yang dilakukan oleh orang Muhajirin dan Ansar, yang mana orang Ansar merelakan tanahnya, merelakan rumahnya untuk menjemput orang-orang yang dinamakan Muhajirin yang berhijrah bersama Rasulullah dari kota Mekah. Ini bagi yang baru datang ya, supaya nyambung materi saya kasih tahu. Kita memulai materi dengan 3 tujuan hidup. Allah menciptakan manusia dengan 3 tujuan hidup ini, Pak. Ibu yang baru datang, ibu-ibu. Pertama Al-Baqarah. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Tujuan hidup pertama bertakwa, Bapak Ibu sekalian. Beribadah kepada Allah, takwa, salat takwa, puasa takwa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, takwa. Tujuan ini saya yakin masing-masing sudah punya hubungannya dengan Allah. Tapi ada tujuan kedua yang berat. Apa? Lita'arafu, Al-Hujurat. Ya ayuhan nas, hai manusia sekalian, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, kami jadikan kalian suku-suku, bangsa-bangsa. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ini yang kedua. Makanya tadi saya katakan, kalau mau nikmat hidup selain ibadah pada Allah, perbaiki hubungan sama manusia. Karena makin banyak teman kita, makin baik akhlak kita, makin banyak orang yang akan menasihati kita. Makin banyak orang menasihati kita, makin banyak orang menolong kita. Makin banyak orang menolong kita, makin banyak orang mencintai kita. Tujuan hidup kedua. Tujuan hidup kedua ini, lita'arafu, inilah yang dinamakan dengan hablum minan nas. Hablum minallahnya tadi, la'allakum tattaqun. Hablum minan nas, menyambung hubungan dengan manusia. Ini dimulai dengan apa? Lita'arafu, saling kenal. Saya kalau bapak suruh sebutkan nama bapak satu-satu di sini yang hadir, nama ibu, saya tidak hafal. Tapi yang jelas saya hadir karena saya cinta sama agama Allah, dan ada hablum minan nas, menyambung silaturahim dengan manusia. Di tempat ini saya jadi kenal anugerah. Kalau dia tidak jadi moderator, saya mana tahu namanya. Itu namanya hablum minan nas. Karena tahu perlu diangkat. Saling menasehati. Karena sudah saling menasehati, apa ayatnya awan saling menasehati? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, Al-Asr. Sudah saling menasehati, saling tolong menolong. Iya. Makanya biasa di akhwat, itu tadi yang saya bilang, Bapak Ibu sekalian, di perempuan itu ada istilah besti, Pak. Ini populer di kalangan perempuan. Besti itu artinya teman baikku. Kapan dia bisa jadi besti? Kalau dia sudah sampai pada level sudah pernah ditolong. Coba yang baru kenal, baru kau bilang bestiku itu, tidak mungkin kan, akhwat? Levelnya lita'arafu wa tawasau bil haqqi, lita'arafu al-hujurat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, Al-Asr, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, Al-Maidah. Ya kan? Level yang paling tinggi, Pak, ini sudah saling mencintai karena Allah. Ya. Ar-Rum, ini kalau suami istri, Masya Allah, ayatnya Ar-Rum. Ya. Kalau kemudian dalam persahabatan, levelnya At-Taubah. Ya. Idhuma fil ghar. Coba lihat ini, Rasulullah, teman baiknya siapa? Abu Bakar. Level tertinggi nih, Pak. Bukan lewat pintu saling menasehati. Kalau kamu punya teman menasehati saja, hebat. Tapi coba, kalau kamu dalam keadaan susah, mau nggak dia tolong kamu? Kalau dia tidak mau, dia sampai pada level kedua saja. Wal asr, innal insana lafi khus. Tapi coba naik sedikit. Jadilah teman yang wa ta'awanu 'alal birri, karena siapa yang kamu tolong, pasti suatu saat Allah jadikan dia menolong kamu.
Jangan pernah Pak menolong orang lalu kemudian pamrih. Dia bilang, apa dia sudah tolongkan Kak? Kalau dia belum tolong Kak, saya tidak mau tolong. Salah, tolong dulu dia. Suatu saat Allah jadikan dia tolong kamu. Pak, pernah dengar tahun 2023 bulan Mei, sekolah di Makassar, pesantren tahfiz Quran terbakar. Pernah dengar? Pernah dengar? Sekolah saya, tahu nggak itu sekolah saya? Saya di Malaysia. Biar tukang-tukang ojek, tumbing abu, kapolres, tukang beca, saya di sana. Kebakarannya malam. Semua turun ke sekolah saya Pak, bantu semua. Saya di Malaysia. Kenapa mereka mau tolong saya Pak? Saya tidak kenal mereka. Semua orang datang. Waktu selesai kebakaran, ada yang bawa semen, ada yang bawa pasir, macam-macam. Ini saya kasih tahu kalian teman-teman, level menolong orang itu level ketiga. Level tertinggi ada yang lebih dari itu. Tapi perlu Anda ketahui, karena kita datang menolong orang, maka suatu saat orang akan menolong kita. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, semua orang menolong. Dan ketika semuanya menolong, Masya Allah, saya begitu terharu Pak, karena posisi saya lagi di luar negeri. Saya lagi di Malaysia. Siapa yang bisa mengurus sekolah saya kalau saya lagi di Malaysia? Semua orang tolong, tukang-tukang becak saja datang. Anda bisa bayangkan. Ini Allah Maha baik Bapak Ibu sekalian. Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang. Tapi ada level tertinggi Pak dalam persaudaraan itu. Inilah yang dinamakan level mahabbah, cinta. Di atasnya ta'awun, di atasnya tawasau, di atasnya ta'arufu. Dan kita tidak boleh menolak ini rumus Quran. Saya bergeser dari satu surah ke surah. Li ta'arufu al-hujurat. Level keduanya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, juz 30 al-asr. Naik level ketiganya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, al-maidah. Naik yang terakhir at-taubah. Siapa yang diceritakan Allah bahwa ini sudah bestie terbaik, teman terbaik? Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.